Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan makalah yang bertemakan yaitu penerapan metode pembiasaan dalam PAI di era revolusi industri 4.0. Oke, yang pertama yaitu pengertian metode pembiasaan. Apa itu metode pembiasaan? Metode pembiasaan yaitu menurut Abdullah Nasib Ulwan, yaitu metode pembiasaan adalah cara atau upaya yang praktis dalam pembentukan pembiasaan dan persiapan anak. Sedangkan menurut pendapat lain yaitu menurut Armai Arif, metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Serta dalam buku metodologi pengajaran agama dikatakan bahwa metode pembiasaan adalah cara yang dilakukan dalam pembentukan akhlak dan rohani yang memerlukan latihan yang kontinu. Oke, sudah cukup jelas tentang pengertian tadi. Oke, kita lanjut ke dasar dari pembiasaan. Pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang tepat atau juga disebut yang sangat penting, terutama bagi anak-anak. Mereka belum menginsafi apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. Mereka juga belum mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan seperti pada orang dewasa, sehingga mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan pola pikir tertentu yang baik. Islam sendiri menggunakan pembiasaan sebagai salah satu teknik pendidikan Islam. Islam sendiri mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah atau susah payah, tanpa banyak kehilangan banyak tenaga dan tentu tidak menemukan banyak kesulitan. Oleh karena itu, pembiasaan merupakan salah satu penunjang pokok pendidikan, sarana dan metode paling efektif dalam upaya menumbuhkan keimanan anak dan meluruskan moralnya. Oke, dan yang ketiga yaitu tujuan pembiasaan. Pembiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Pembiasaan selain menggunakan perintah, suri, tauladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Ini bertujuan agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu atau konstekstual. Selain itu juga, arti tepat dan positif tersebut ialah selaras dengan norma dan nilai moral yang berlaku, baik yang bersifat religius maupun tradisional dan kultural. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dalam metode pembiasaan, petunjuk dalam menanamkan kebiasaan, dan syarat-syarat untuk metode pembiasaan yang baik. Yang pertama, bentuk-bentuk. Metode pembiasaan ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama, pembiasaan dalam akhlak. Nah, pembiasaan ini berupa bertingkah laku yang baik. Seperti contohnya, pembiasaan berkata baik kepada guru, atau contoh lainnya, berkata yang sopan kepada yang lebih tua. Lalu yang kedua, pembiasaan dalam ibadah. Nah, pembiasaan ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Seperti contohnya, pembiasaan untuk sholat berjamaah di musola sekolah. Ataupun contoh lainnya, pembiasaan membaca basmalah sebelum mengawali pelajaran dan membaca hamdalah setelah pelajaran berakhir. Lalu yang ketiga, pembiasaan dalam keimanan. Nah, ini pembiasaan yang berkaitan dengan keimanan jiwa dari seorang pendidik itu. Lalu yang selanjutnya, petunjuk dalam menanamkan kebiasaan. Jadi untuk menanamkan kebiasaan itu ada beberapa petunjuknya. Yang pertama, jika peserta didik itu sudah memiliki pembiasaan yang jelek, maka hendaknya wajib untuk sedikit demi sedikit dihilangkan dan diganti dengan pembiasaan yang baik. Lalu yang kedua, pemberian motif dari pendidik kepada peserta didik hendaknya dengan sederhana, yaitu disesuaikan dengan tingkat perkembangan si peserta didik. Lalu yang ketiga, pemberian penanaman kebiasaan harus dilakukan dengan secara berulang-ulang. Lalu yang terakhir, pembiasaan tentang hidup sehat, adat istiadat yang baik, dan juga penerapan agama pokok yang baik
ditanamkan sejak dini atau sejak masih kecil. Lalu yang selanjutnya ada syarat-syarat untuk penerapan metode pembiasaan yang baik. Untuk syarat pertamanya, mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi, jika ada pembiasaan yang baik segera dimulai sebelum si peserta didik itu memiliki pembiasaan yang jelek. Lalu yang kedua, pembiasaan itu dilakukan secara kontinu, berulang-ulang, dan juga dalam pengawasan. Jadi dengan begitu, peserta didik akan melakukan pembiasaan tersebut secara otomatis. Lalu yang ketiga, lakukan pembiasaan itu dengan konsekuen, dengan tegas. Jadi bisa diterapkan jika ada peserta didik yang melanggar dari aturan pembiasaan, bisa diberikan hukuman atau sanksi. Lalu yang terakhir, yang awalnya pembiasaan ini mekanistik itu berangsur-angsur akan menjadi kebiasaan yang melekat pada si peserta didik. Jadi jadi pada intinya pembiasaan yang baik itu harus segera diawali, lalu diulang-ulang berangsur-angsur secara kontinu dan konsekuen, lalu sehingga pembiasaan itu akan menjadi karakter yang melekat dari si peserta didik tersebut. Terima kasih. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode pembiasaan. Nah, kelebihan metode pembiasaan yang pertama yaitu metode pembiasaan akan menambah ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan. Nah, mengapa kok metode pembiasaan itu dapat menambah kecepatan dan ketepatan? Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita itu terbiasa melakukan suatu hal, pasti kita sudah tidak ada rasa enggan atau rasa berat dalam melakukannya. Sehingga ketika sudah metode pembiasaan ini dilaksanakan, kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, jadi kita lebih cepat dalam menangkap suatu hal. Yang kedua, yaitu pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan tidak memerlukan banyak konsentrasi dalam pelaksanaannya. Nah, ketika kita sudah terbiasa, secara otomatis kita akan melakukan kegiatan tersebut. Jadi kita tidak perlu berkonsentrasi atau tidak perlu memikirkan terlalu dalam apa yang kita kerjakan, karena ketika kita sudah terbiasa melakukan, kita sudah terbiasa dengan apa yang kita kerjakan, maka kita akan secara ikhlas untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu pembentukan kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks dan rumit menjadi otomatis. Nah, ketika metode pembiasaan ini sudah dilakukan, awalnya hal-hal yang terasa sulit kita lakukan itu akan terasa ringan dan terasa mudah. Yang keempat yaitu pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan lahiriah, tetapi juga berhubungan dengan aspek batiniah. Nah, ketika kita sudah terbiasa melakukan suatu pekerjaan, maka kita akan merasa puas, kita akan merasa tenang ketika sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode pembiasaan. Yang pertama yaitu menghambat inisiatif dan bakat dari seorang murid. Nah, mengapa? Ketika sudah terbiasa melakukan suatu pekerjaan, maka seseorang itu pasti sudah nyaman dengan apa yang dia kerjakan, sehingga dia tidak perlu lagi memikirkan hal-hal lain, hal-hal baru untuk melakukan hal tertentu. Yang kedua, kekurangan kedua, yaitu kadang-kadang pelatihan yang dilakukan secara berulang-ulang itu monoton dan mudah membosankan. Ketiga, bentuk kebiasaan yang kaku. Nah, karena murid lebih banyak ditujukan untuk mendapat kecakapan, memberikan respon otomatif tanpa menggunakan intelijensinya, sehingga kecakapan yang dilakukan murid itu memang sudah kebiasaannya dia, tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain. Yang selanjutnya yaitu menimbulkan verbalisme atau bersifat kabur atau tidak jelas, karena murid lebih banyak dilatih menghafal soal-soal dan menjawab otomatis. Mengapa kok kabur tidak jelas? Nah, tadi murid itu kan ketika terbiasa melakukan suatu hal, maka melakukannya itu secara otomatis, dan soal-soal nanti ketika ada yang diberikan itu menjawabnya cukup dengan apa yang ia lakukan biasanya, tanpa ada inovasi-inovasi lainnya. Terus metode pembiasaan dalam pendidikan agama Islam itu
banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya yaitu seperti latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah sembahyang, doa, membaca Al-Quran, atau menghafal ayat-ayat surat pendek. Salat berjamaah di sekolah atau masjid itu harus dibiasakan sejak kecil, sehingga ketika sudah dewasa nanti sudah terbiasa melakukan suatu ibadah. Jadi dalam pendidikan agama Islam itu metode pembiasaan sangat diperlukan supaya ketika nanti sudah dewasa terutama, maka peserta didik itu sudah terbiasa melakukan suatu hal. Tidak perlu lagi harus belajar, contohnya sholat ya. Kalau tidak dilatih sejak kecil, maka ketika besar nanti siswa itu akan berat melakukan. Seperti itu kan sangat disayangkan ya. Maka dari itu pendidikan agama Islam itu sangat penting untuk menggunakan metode pembiasaan ini. Metode pembiasaan itu lebih mudah diberikan sejak kecil. Seperti hadis riwayat Abu Daud, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya suruhlah anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, dari hadis Rasulullah di sini kan sudah jelas ya bahwa metode pembiasaan itu akan lebih mudah jika diberikan sejak kecil, sehingga ketika dewasa nanti sudah terbiasa melakukan suatu hal, suatu pekerjaan, sehingga akan lebih terbiasa, akan lebih mudah melakukan pekerjaan tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.